kalau nggak sanggup bayar BPJS bisa menghubungi pejabat daerah ini di lingkungannya. Nah, itu akan dibantu dengan ini ya. Gratis ya. Yes. Nah, tadi juga sudah disebutkan mengenai tujuan perencanaan keuangan, kurang lebihnya adalah untuk penghasilan kita nanti saat pensiun atau bagaimana, ya kan, pada saat nantinya yang dimana itu yang buat biaya operasional setiap bulan, ya kan? PLN, ada yang rumahnya pakai pam bayar meteran airnya, ya kan, tagihan segala macam, makan kita pasti harus makan, ya kan, dan lain-lain. Terus yang kedua, perencanaan keuangan kita mau kemana nih, mencari keuntungan, profit, ya kan? Saya juga ada sebut tadi harian, mingguan, bulanan, setiap jam. Tapi siap nggak ada risiko tersebut, ya kan? Mau stres, sakit, atau bahkan kehilangan sama sekali, kehilangan rumah, kehilangan mobil, bahkan ada yang kehilangan pikiran, gila alias ada, ya kan? Berikutnya yang menikmati masa pensiun, ya kan, yang bisa bulanan aman, jalan-jalan, kumpul sana sini, ya kan. Nah, kalau yang poin 3 itu saya sih melihatnya sekarang contoh yang paling nyata ya teman-teman. Teman-teman, Kunti, Libel, asik banget ngomongin ini. Nah, jadi apa namanya? Ke poin yang nomor 3, menikmati masa pensiun. Ada yang sudah juga menikmati dari sekarang, ya kan? Kalau disebut namanya juga nggak enak ya, gitu kan? Ada yang hobinya pakai celana pendek, kaos oblong, ya kan? Tuh yang lagi ngomong sama Om Agung. Bulanan aman, jalan-jalan, itu contoh yang kita perlu dari hal positifnya. Ya kan, gitu. Iya. Oh, ngomongin lo sama Berarti katanya. Amin. Kayaknya udah ini udah santai banget katanya. Udah tinggal jalan-jalan, kumpul sana, kumpul sini. Negatifnya? Nggak ada. Tergantung dari kita kan, negatif apa kan. Amin ya. Amin. Yang berikutnya ya sama dengan 3 ya kan, aman dan nyaman, ya kan, tidak khawatir pada saat atau sakit. Pada saat sakit ya minimal kalau kita punya BPJS aman. Gitu aja, mana harus punya tuh minimal yang namanya BPJS. Aman, nyaman, pengeluaran kita setiap bulan juga nggak terganggu karena kita sudah punya pemasukan yang alokasinya ya nanti untuk pembahasan yang lebih lanjut. Gitu. Ya, next. Nah, ini yang tadi ya kan, yang bisa terakhir mungkin saya sampaikan. Kapan perencanaan mau dimulai, ya kan? Misal, kalau lihat dari sini sih, misalnya Pak Tumbur nih, kayaknya sih udah dari 10 tahun yang lalu ya perencanaan keuangannya udah dimulai ya, atau bahkan dari 20 tahun yang lalu ya. Bener kan? Kayaknya udah tenang banget. Oh, gue masih begini. Udah ada semua alokasinya, gitu. Itu bisa kita minta sharingnya juga nih dari yang lebih ngerti lah, gitu kan. Tapi gue tahu tuh, dia ada yang belum tenang. Om Tunggu ini ada yang belum tenang. Waktu itu pernah dibahas. Salah. Salah ya, mau cari yang bukan gitu ya. Salah. Sorry om, bercanda om. Ampun. Atau yang tengah-tengah, misalnya, gue baru mulai 5 tahun, ya nggak ada salah juga sih, ya kan. Cuman kalau yang lebih berhasil ya kita bisa tadi contoh kan, ya seperti Pak Tumbur, Pak Nungki itu udah dari 10 tahun yang lalu udah. Seperti itulah. Pak Nungki lah. Iya, benar. Atau teman-teman tergerak nih, aku setelah inilah gue mencoba cari detailnya gimana sih mau alokasikan kemana.
Atau misalnya pernah disebut tadi sama Setiarto, bisa kok 10.000. Caranya gimana ya? Itu nanti di sesi berikutnya. Karena memang kalau di sekarang terlalu ruwet juga sih. Karena saya juga yang dari tadi ngomong agak kering ya, menurut teman-teman. Nah, mungkin ya karena yang bergerak di bidang keuangan ini ada Pak Tumpur, kita kasih kesempatan deh sharingnya Pak Tumpur, perencanaan yang dari 10 tahun saya yakin pasti sudah dilakukan. Oke, boleh di spill lah ya. Tadi Om Nuki juga katanya mau nge-grab semua. Ya, saya kan Boleh hadir di sini cuma nontonin doang, jangan. Kering. Apa sih? Gini nih teman-teman, kalau bicara keuangan ini luas ya. Yang sederhana dulu lah. Yang sederhana. Jadi kalau kita bilang perencanaan itu dari mulai SD pun harusnya sudah. Jadi gini, bukan berarti dari SD itu udah harus ditanamkan. Saya selalu menanamkan sama anak-anak saya. Putri saya ini sekarang yang sudah kelas 3, dari SD dia talentanya luar biasa. Saya dorong dia untuk misalnya promosi di YouTube ini gitu. Nah, kreativitas dia luar biasa. Beberapa kali dia diminta oleh teman-temannya. Yang terakhir kemarin juga ada acara apa itu di BSD, kostum-kostum gitu ya, ada yang dari Jepang. Dia di order cosplay gitu ya. Dia bikinin pedang, dia bikinin ininya, topi gitu kan, dibayar sama temennya. Iya, nah udah berbisnis dia. Nah terus dia nabung. Saya selalu ajarkan kalau dia menerima uang, dia sisihkan, dia nabung, kasih. Diingat lagi kan berapa yang ditaruh gitu kan, yang diajarkan. Nah, dia kita latih. Jadi sebenarnya perencanaan itu dimulai dari kecil. Kalau kita bicara kita nanti anak kita. Kalau kita bilang kita, ya terlambat sebenarnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kalau kita bicara terlambat, kepada kita, ya ini kan beda-beda ya. Beda-beda latar belakangnya, finansialnya gitu. Jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan, kita lihat dulu nih keluarga, karena kita ini kan sebenarnya punya family ya. Betul. Family. Apakah anak-anak kita sudah bisa mandiri atau belum? Nah, itu dulu. Kalau belum mandiri ya berarti perencanaan keuangannya adalah targetnya adalah anak. Ya. Kalau secara pribadi saya kalau bicara perencanaan keuangan ya memang sudah lama ya gitu ya. Karena saya berpikir itu jauh depan. Sampai anak saya kalau orang Batak itu sampai kita menikahkan gitu. Itu lah tanggung orang tua menikahkan. Apalagi kalau dia pesta kata gitu ya. Pada Batak. Oh ngeri kali. Banyak kali. Oh ya, sinamotnya bisa. Gitu ya. Nah, kalau itu saya motivasi saya, itu tanggung jawab kita orang tua, khususnya kalau saya sebagai orang Batak, ya itu tanggung jawab. Jadi perencanaan itu saya sampai anak menikah, bukan cuma dia lulus kuliah gitu ya. Lama dia belum menikah, buat saya itu tanggung jawab saya. Jadi itu perencanaan saya rinci. Ada 3 anak. Anak kedua saya autis berkebutuhan khusus. Wah itu bicara alokasi biaya itu sebenarnya tidak terbatas. Jadi semua cuma harus kita kontrol. Saya sedikit sharing gitu ya, kalau kita bicara perencanaan mungkin nggak apple to apple karena saya memang sudah mulai dari lama. Nah, kalau bagi teman-teman yang pernah dari dulu ya, nggak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Mulailah dari apa yang kita miliki dan yang akan kita bisa lakukan. Nah, apabila anak-anak kita sudah bisa mandiri, nah itu lebih bagus lagi. Berarti targetnya apa? Targetnya adalah
kita dengan pasangan kita untuk menikmati jalan-jalan. Nah itulah targetnya, target perencanaannya. Kalau anak-anak kita sudah bisa mandiri, gitu ya. Jadi perencanaan kalau untuk di level kita berarti kita lihat dulu apakah keluarga kita, khususnya anak kita sudah bisa mandiri. Kalau sudah bisa mandiri berarti perencanaan itu targetnya adalah untuk diri kita dan pasangan kita. Jangan kita pikir kerja uang yang harus bekerja buat kita. Bisa, ya bisa, gitu ya, sangat bisa. Saya cukup yakin kalau teman-teman sudah bisa membesarkan anak-anak, bahkan sudah ada beberapa teman-teman yang menikahkan anak, ya itu sebenarnya udah di level yang luar biasa. Jadi kok bisa ya kita membesarkan anak itu, bisa kuliahin, bisa sekolahin, bisa sampai menikah, itu sebenarnya tidak disadari bahwa kita punya kemampuan. Om Rus sudah menikah bersama bodoh. Oh, kalau sendirian kan lebih enak sebenarnya kan. Terus. Itu sebenarnya dari mana-mana itu. Om Rus. Nah, jadi, kalau kita bicara investasi tadi sebenarnya Mas Ferry itu udah jelasin cukup banyak. Ya, kalau kita bicara Bang Luki, itu kita nggak bisa banyak. Dia begini grafiknya ya, oh itu ya kalau udah kayak gitu kan. Tapi sekali plus, ya udah dia bekerja terus itu duitnya. Ya. Tapi target adalah, kalau menurut saya sih ya, kita harus ya tadi itu poin terakhir itu tuh saya suka yang 10 ini. Ya, jangan diri sendiri dan keluarga. Jadi gini, kita ini kayak mesin sebenarnya, ada masa hausnya. Ya, jadi makanya perencanaan keuangan itulah sebenarnya yang akan mensupport kita mau ngapain sih. Setelah kita udah pada mandiri, kita mau ngapain? Mau kerja terus? Jangan. Ya kan? Setuju. Jangan jadikan kita menjadi mesin pencari income selamanya. Ya janganlah, nggak ada habisnya itu. Enough is enough. Ya, menurut saya ya, kalau saya sih punya target ya bisnis yang inilah yang nanti terakhir lah. Habis itu saya set di usia segini, nah biarin aja. Selain profesional, ya kita liburan aja lah. Nah, kayak Om Nungki lah, seperti Om Nungki. Ya, cuma Om Nungki udah lebih dulu nih, gitu loh. Jadi duit yang bekerja, ya hasil yang beliau jalankan selama beberapa tahun itu, dia sudah nikmati. Jadi uang itu yang bekerja buat dia, bukan kita yang bekerja mencari uang. Jadi uang itu udah bertambah-tambah sendirinya. Jadi kita jangan juga membandingkan dari ini dengan ini enggak. Kita harus men-set target kita sendiri, ya. Kita nggak mungkin bisa samain dengan yang lain. Kalau saya sih, cita-cita saya ya, karena saya suka traveling, ya saya akan benar pensiun dari pencari income supaya saya bisa traveling around the world dengan istri saya. Ya yang tergantung. Kalau yang pertama lagi sana ya saya cari yang kedua. Ya. Nah belum ada cari yang ketiga. Yang penting ada temennya, gitu kan. Jadi mungkin sedikit intermezzo aja tadi ya. Jadi kalau mau sharing, kalau tadi ditanya berapa tahun yang lalu, betul tidak ada kata terlambat. Tapi kalau mulai dari sekarang itu set targetnya, menurut saya sih kita ukur dulu apakah keluarga kita masih bergantung sama kita, berapa lama, kita set target gitu. Jadi habis itu what next targetnya,
Supaya apa? Kita harus tetapkan kapan kita harus menjadi mesin pencari uang, dan itu harus ada batasan. Ya, harus. Kalau nggak dibikin batasan, ya akan terus berusaha. Karena kebutuhan itu akan selalu ada. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier yang menggoda-menggoda, akhirnya kita harus selalu bekerja terus. Ya. Kalau menurut Ito pribadi nih, Ya. misalnya dimulainya dari sekarang, Ito sendiri akan milih usaha investasi, jenis investasi apa kalau untuk yang memulai? Oke, kan kalau kita bicara tentang investasi berarti kan ada aset. Ya, saya bicara aset dulu ya. Ada aset liquid, ada aset non liquid. Kalau kita berpikiran mau investasi, artinya bicara pencari income itu bukan kita bekerja, misalnya, gitu ya. Nah, kalau tadi dibilang investasi apa gitu ya, ya ada kayak kita lihat dulu, kita ukur dulu aset liquid itu berapa banyak. Ya. Kalau kita cuma aset liquid ditaruh deposito, buat saya sih itu kayak ya nggak berubah nilainya. Ya, deposito itu selisih margin dengan inflasi. Inflasinya sekarang kan juga inflasi semu ya. Ya, bilang berapa? 4%. Nah, itu kan inflasi semu itu, pada praktiknya di atas 5% inflasi itu. Ya, kalau kita bicara praktikal, ya ibu-ibu wanita lebih tahu lah, karena istri saya ya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang investasi apa aset liquid, pisahin dulu aset liquid sama aset non liquid. Kalau asetnya non liquid, misalnya kita punya rumah dulu, terus tidak dioptimalkan, atau punya tanah, gitu ya. Nah, saya sedikit share, ya punya tanah, entah itu warisan, entah itu apa, tapi menganggur begitu aja. Nah, itu yang harus juga, itu namanya investasi, diolah lah itu, atau disewakan. Nah, itu bagian dari investasi. Kalau kita bicara non liquid, kalau bicara liquid itu harus hati-hati. Ya, tadi udah dijabarkan tabungan. Nah, tabungan sih, kalau tabungan itu bukan investasi ya. Tabungan itu adalah untuk memang kebutuhan primer. Cara tabungannya. Jadi taruhlah dana secukupnya memang untuk kebutuhan primer, itu namanya tabungan. Ya. Deposito oke. Di atasnya deposito sebenarnya reksadana. Kalau yang jangka panjang obligasi oke, lebih pasti. Kalau saham sama kalau forex ya Mas Luki, ya Bang Luki. Saham hati-hati. Kripto apalagi jangan deh. Ya, saya pernah coba tapi hancur. Nah, kripto karena itu sebenarnya hayalan-hayalan kita aja lah. Jadi itu cuma suatu bikinan sih sebenarnya, nggak ada underlying. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi menurut saya kripto itu bukan investasi. Awalnya dia sebenarnya investasi karena dia berasal dari token ya. Tapi dijadikan judi. Artinya ya dijadikan judi. Dia instrumen investasi sebenarnya. Ya, mata uang kita kripto. Tapi tolong dibedakan, ada kripto bikinan namanya kripto meme. Nah, itu nggak ada nggak ada sumbernya. Nah, biasanya ada yang namanya stablecoin gitu ya. Nah, dia dipakai oleh instrumen keuangan atau instrumen yang kontrak digital gitu ya. Nah, dari situlah mereka menghasilkan token, itulah namanya kripto ya, Bitcoin gitu ya. Nah, tapi banyak juga kripto meme yang
ini yang ya pokoknya dibikin aja gitu ya. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau mau di kripto ya pelajari dulu lah ya, jangan mudah. Nah, contohnya kalau suka lihat nonton influencer, udahlah jangan percayalah, mau saham mau apa, jangan percaya itu. Siapa tuh yang namanya Timothy apa, nggak mungkin lah. Kalau bicara influencer ngomong, wah ini saya bisa 100 miliar gitu, masih muda. Saya bukan bicara masih muda saya nggak percaya, memang tidak percaya. Nggak mungkin lah anak muda di bawah 40 tahun bicaranya dia investasi 200 miliar. Logika aja lah. Dia itu cuma dibayar, udah 100% saya bilang 100% influencer yang ada di TikTok itu dibayar, udah titik. That's bullshit. So jangan percaya, ya. Karena memang itu mereka cari duit. Udah itu aja, mereka cari duit, cari pengikut, masuk ke dalam suatu forum, udah jadinya gitu, buka kelas, undang, ya itu as a bisnis aja lah, bisnis itu. Buka kelas bayar, kelas selanjutnya bayar, ya kan? Hati-hati penawaran investasi lewat media sosial itu, ya. Ya kan kayak usia kayak kita bilang kita gitu loh. Ya makanya saya bilang. Melihat apa namanya itu toh laptop juga udah mulai sibuk. Betul, nggak cocok kan? Investasi yang tidak terlalu menggunakan fisik yang mudah lah istilahnya itu. Nah itu yang aku tanya. Biasanya kalau level-level kita ini lebih ke investasi sektor itu. Seperti Contohnya, jadi gini, ada kalau bicara uang, ya, tapi tidak memiliki pengalaman atau tidak memiliki ya pengalaman kita bicara misalnya berdagang, jangan coba-coba berdagang di usia kita, ya nggak bisa lah. Jangan kita memaksakan, kita punya duit, kita berdagang, orang kita nggak bisa. Kecuali kita bisa jago masak nih, ya kan? Nah, yang kita di mana kita ahli, disitulah kita tekuni. Itulah menjadi calon objek investasi kita. Kemasannya seperti apa? Banyak kok contohnya yang pekerja freelancer wira swasta di rumah mengoptimalkan, kemudian mengkonekkan dengan digital, order dari rumah, gitu loh. Jadi itu kalau bicara kan perlu modal, ya. Kalau kita tadi bicara aset liquid, gitu. Nah, juga kalau bicara aset liquid ya ini tadi nih F2, F3, F4, F5 jangan. Gak mungkin lah level kita ini saham itu saya aja udah mempelajari saham aja ngeri. Ya. Terlambat lah kalau kita menginvestasi saham, kecuali kita jadi trader. Ya, kalau trader oke. Tapi kalau trader oke. Kalau trader, tapi kalau mau investasi yang ya terlambat lah. Kecuali memang kita duit kita berapa puluh miliar oke lah. Iya dong. Jadi saya nggak menganjurkan, ya. Kecuali memang di situ dia pernah bekerja di situ, dia pernah ini ya. Kalau emas itu sulit nggak dilakukan Dok? Emas, ya emas itu paling enak. Ya investasi emas paling ini. Cuma jangan jadi gini, kaget ya. Tapi kalau kita bicara 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kan udah nyesek juga kan, kenapa nggak saya beli malah, ya kan? Jadi saya sih masih lebih percaya dengan emas. Kedepannya pun mata uang semua negara ini kan sejak tahun 1975 dimulai dari dolar dicetak tanpa underlying emas, disitulah nilai mata uang itu tidak ada yang benar kan gitu. Nggak ada ukurannya karena masing-masing kecuali negara kita aja yang diatur. Beberapa negara berkembang, negara-negara berkembang aja yang diatur mereka boleh nyetaknya berapa. Tapi tidak ada lagi satupun negara yang mencetak uang dasarnya dari emas, cadangan emasnya kan enggak. Nah, buat saya emas itu adalah
penyelamat. Kalau kita bicara nantinya gitu kan, sampai kapanpun masa ada gunanya. Dan dia tidak akan pernah balik lagi ke 5 tahun yang lalu karena nggak mungkin. Ya, gonjang ganjing. Ini saya agak global dikit ya. Kenapa saya yakin? Oh iya, saya yakin sekali mas. Cina itu sudah memborong emas dari 3 tahun yang lalu. Ya. Banyak jadi gini, dolar Amerika sendiri juga utangnya sudah nggak mampu dibayar karena mereka juga nggak akan pernah bayar utangnya. Nah, bagaimana mereka nanti akan coba kembangin switching dengan mata uang digital. Tapi kita bicara emas sampai kapanpun akan tetap ada nilai dan tidak akan pernah turun ke tahun-tahun yang lalu. Nah, jadi itu. Jadi kalau bicara paling tepat ya emas aja. Iya toh. Ya kalau bicara emas. Diperpanjang juga kami nggak ngerti. Ya emas aja sih sebenarnya. Kalau di level-level kita ya, apalagi mama gitu kan, Makasih ya, Bang. apalagi batangan gitu kan. Nah, udah panjang nih kayaknya. Ya ada emas batangan, ada emas-emas yang Mas Ferry, ya kan. Mas Ito. Oke lah ya, ini kayaknya udah banyak ya. Udah cukup ya? Ada lagi nggak? Ada yang lagi mau ditanyakan dari sharingnya Abang Tumbur, Bang Tumbur? Ini Bang Luki nih. Nah, kan? Cuma kalau Bang Luki dia pakai teknik Fibonacci lah. Gak nyampe, otak lo gak nyampe. Jangan. Udah pakai candle dulu. Moving average lah. Pakai baper. Nah, jadi tapi ada banyak kawan-kawan. Mudah-mudahan nih ada kawan-kawan yang memang bisa dijadikan contoh gitu ya. Tapi juga jangan kita membanding-bandingkan, wah saya harus bisa seperti dia. Nggak mungkin tidak bisa seperti dia di usia kita, di usia sekarang. Tetapi paling tidak harus dimulai sekarang. Makanya tadi rubah dulu, set dulu goal kita. Nah kita mau ngapain investasi? Oh untuk anak kita misalnya kayak saya nih, cucu saya paling kecil itu kan masih SMP, berarti dia jenjangnya masih berarti nanti di kuliah gitu kan. Target saya kan kuliahnya di luar, mau di nanti saya harus menyiapkan berapa, ya kan? Nah paling tidak dia kuliah, dia kerja, ya mungkin kalau nikahnya ya saya bisa support dikit lah. Tapi paling tidak sudah ada setting. Nah saya dasarnya dulu. Nah habis itu baru saya bisa tentukan saya kapan pensiun sebenarnya. Nah habis pensiun ini yang saya investasikan itulah yang membiayai saya nanti jalan-jalan menikmati hidup. Ya harus nikmati hidup lah, ya kan? Ngapain sih? Kita kebutuhan sih pasti ada aja. Kebetulan kalau saya traveling itu biasanya suka backpacker, sama istri saya suka cuek aja gitu. Jadi iya, nggak pakai hotel Seorang Tumbur di saya pernah tinggal di Alaska, saya traveling banyak kok. Dengan backpacker saya. Enak loh backpacker. Apalagi kalau kita kayak Eropa, kita cuma tinggal pindah-pindahin aja. Oh iya, kalau itu kan itu dikirim kan, dikirim. pulangnya juga pakai kartu. Barang-barangnya dikirim, kita backpack aja. Ya tapi itu sih menurut saya tadi kuncinya adalah tidak ada kata terlambat, betul. Tapi harus kita ubah, harus kita sesuaikan targetnya. Goal kita, targetnya kapan? Supaya kita bisa tahu. Alokasinya Bang Tumbur, tentukan alokasinya kan? Tentukan alokasinya. Iya alokasinya. Jadi kan kita bisa tahu nih acara-acaranya berapa, Iya. ya kan kebutuhan itu berapa. Itu dulu kan kita mau investasi, jangan nggak ada target, ngapain? Ngambang jadinya. Kumpulin aja kita investasi gitu aja, nggak ada target. Tiba-tiba nanti wah, harus kita coba Perangkat. ya. Nah kalau
bagi yang memiliki anak, nah itu dijadikan apa usianya, atau paling tidak sampai sekolah deh, sampai kuliah deh, gitu. Oke, berapa sih kebutuhannya? Kalau di negeri mungkin bisa ini. Nah, kuliah pun juga saya dorong selalu anak saya beasiswa ya, scholarship ya. Makanya saya selalu anak saya nggak mau di kampus Indonesia. Scholarship lebih banyak di luar negeri, 100%. Jadi ngapain kita di sorry ya, saya tidak ada mindset menanamkan anak saya untuk di universitas negeri di Indonesia. Karena saya pernah kuliah di luar, jadi saya tahu bedanya jauh. Scholarshipnya 100%, mindsetnya global. Ngapain kita di sini? Itu kita lebih gini. Makanya kalau bicara kuliah, orang Indonesia jauh lebih pintar daripada orang Amerika sekalipun. Kalau saya mengalami, jadi saya tahu. Jadi putri saya juga mau, ya. Jadi makanya sebenarnya biaya kuliah anak itu ya untuk jajannya sebenarnya, ya untuk jajannya, karena dari semuanya 100%. Jadi bukan berarti kita biaya kuliah, daripada pusing bikin biaya kuliah di luar banyak, Jepang, Belanda, Jerman gratis kalau bisa bahasa Jerman. Yang paling mudah kira-kira di mana? Ya, cuma dia ada kuotanya terbatas. Enggak lah, sekarang ini Sekarang kan mana? minus. Jadi kuota untuk apa? Oh iya, makanya cuma yang banyak itu yang Jepang sama Jerman, Belanda. Tapi Jerman itu dari dulu kalau 100% ya 100% gratis itu bahasa Jerman. Tapi artinya ngapain kita memaksakan diri? Anak itu punya kesempatan, jadi kita dorong aja. Itu sebenarnya bagian dari investasi kita. Kita latih anak kita untuk mempersiapkan diri mereka keluar gratis. Jadi investasi kita adalah menyiapkan mereka, ya, menyiapkan mereka untuk mereka bisa keluar. Kalau saya modelnya jangan mindset kuliah di Indonesia. Karena apa? Bayar. Ya. Buat PTN, lu bayar uang kosnya lagi. Di luar negeri gratis. Cari dokter ya. Oh iya. Nah, ya, kalau itu sih saya ya, tapi kan itu bukan benar atau salah. Tapi saya seperti itu. Karena menyiapkan biaya kuliah dengan visa student, ya saya juga nggak mampu lah. Maksudnya kalau putri saya karena dia dua warga negara waktu itu, jadi dia biaya warga negara. Baru di tingkat 2 dia dapat scholarship. Tingkat pertama belum, tingkat kedua scholarship. Mas-masan juga gitu. Tapi itu saya sharing pengalaman. Bagian terbesar daripada target investasi kita adalah membiayai anak kita sampai dia bisa mandiri. Itu baru saya biasanya itu setting target kapan kita mau pensiun supaya investasi ini berjalan. Setelah anak itu sudah mandiri, ini kan terus menghasilkan penghasilan daripada investasi ini, ya itulah yang akan membiayai kita. Ya tadi mau melakukan apa, mau charity, kegiatan sosial, terserah macam-macamnya. Kalau saya prefer gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ibu atas sharingnya yang sangat berguna luar biasa sekali. Jadi apa namanya? Rugi dong. Oke. Thank you bro. Mas Mugi, mau dipanggil Mas Mugi. Khusus. Mas Mugi. Mas Mugi. Kenapa ini setting? Ayo semua. Udah. Ya, kan udah. Kalau gua udah kasih. Udah. Oh, udah masuk. Indra Kusuma, apa yang di luar aja, oi? Rekop. Ayo kita
masih ada yang nemu kok. Pemain juga itu. Ada tadi dan dulu ya. Oke, tadi Tumbur udah kasih ikutan nih kan. Nah, tujuannya nanti mau bikin. Tepuk tangan dulu buat Ferry dong, gila Ferry. Teman-teman tadi kapan lagi lo foto Ferry berdua? Jangan apa buat dia. Ya lo sama dengan gue. Ngapain dia foto berdua? Di sini, yuk. Ayo, kumpul-kumpul. Foto aja tuh. Apa nih? Sekarang kita Nanti mau penutupan. Ya. Mungkin bisa. Gas, gas, gas. Kumpul-kumpul ini gas. Gerak, gerak. Foto aja. Ya, foto dulu ya. foto dulu deh, foto buat semuanya. Oh iya. Ya, jadi mari terima kasih ya kepada Tumbul ya. Jadi kita kan mau bikin ini apa komunitas investasi bukan komunitas ya. Jadi kan teman-teman ini kan kita udah umur segini mau MPP dan nanti kalau misalnya dapat uang pensiun nanti mau gimana gitu kan? Kan ada banyak yang masih bingung kan? Atau misalnya wah aku mau bikin usaha apa nggak ya segala macam-macam. Nah ini kan kayak informasi segini banyak nih. Kan teman-teman juga belum ada yang paham gitu apa gitu kan? Mungkin kalau lu paham ya, kan udah semuanya udah dilewati lah ya. Penutupan. Woi, teman-teman. Teman-teman, ya, kita foto dulu yuk sebelum bubar semua nih. Gerak, gerak, gerak. Gas. Depan panggil masukan anda. Jangan, Turun pada bubar semua. makin ada yang foto nih. Panggilan Bang Haji Indra Dewanto. Haji Indra, ayo kita foto dulu bentar. Ayo. Makanya tadi nggak apa-apa ini lagi rame kalau foto ya. No? Iya. Ini siapa mau dipegang aja. Tapi lu belum wrap up. Ya, makanya foto dulu lah. Ayo kumpul-kumpul mau bagi-bagi duit nih. Ayo beneran, bagi duit nih. Kalau hasil investasi baru bagi duit. Ya benar. Kalau abang lagi pulang. Ya, mana kumpul semua juga, ayo foto dulu. Yang tertinggi lah. Udah pada bubar semua. Ayo sini yuk, foto dulu, foto. Yang nggak foto nggak dapat duit. Ini foto dapat duit. Yang pakai kacamata di depan. Kacamata Google. Udah, sini bener. Sudah mau dulu, balik dulu kan. Kita kayak main-main. Kau yang pulang ke sini biar